Pasar tradisional di Sidoarjo tak pernah benar-benar sepi. Setiap pagi, hiruk-pikuk suara tawar-menawar bercampur dengan aroma daging segar dan ikan yang baru diangkat dari air. Di antara deretan kios, lapak daging milik Bu Sari selalu menjadi pusat perhatian. Daging jualannya laris manis murah, segar, dan selalu tampak baru seolah baru saja dipotong dari rumah jagal. Namun pada suatu hari yang tampak biasa, seorang pelanggan menemukan sesuatu yang membuat seluruh pasar terdiam. Di antara potongan daging yang baru dibelinya, terselip sebuah kuku manusia. Polisi segera turun tangan, dan dari penyelidikan itu, terkuaklah kenyataan yang mengerikan selama bertahun-tahun. Janda paruh baya bernama Bu Sari ternyata menjual daging manusia tanpa disadari warga sekitar. Udara pagi di Sidoarjo selalu punya aroma khas perpaduan antara tanah basah, keringat para pedagang, dan anyir ikan segar dari ember-ember yang tumpah di lorong saat matahari baru naik sejengkal di ufuk timur. Pasar baru Taman mulai benar-benar hidup. Teriakan pedagang bercampur dengan suara candaan dan godaan ringan pada pembeli yang lalu lalang. Di bagian ikan, air memercik ke lantai becek. Di sudut sayur, warna hijau daun dan merah cabai bertumpuk seperti lukisan yang kacau tapi memesona. Namun di tengah keriuhan itu, lapak daging milik Bu Sari selalu tampak berbeda. Setiap hari, sejak pukul 5 pagi, ia sudah tiba di tempatnya rapi dengan daster batik bersih, jelemek plastik kram, dan sarung tangan karet di tangan. Wajahnya mungkin tak lagi muda, tapi sorot matanya masih tajam, tenang, dan penuh keyakinan. Tangannya cekatan menebas daging, menimbang, lalu membungkusnya dengan daun pisang yang disemprot sedikit air, agar tetap segar. Daging Bu Sari paling empuk. Embak. Masak sebentar saja sudah lunak, ujar seorang pelanggan setia sambil menenteng kantong belanja. Betul, Bu dagingnya juga nggak amis, beda sama yang lain, sahut pembeli lain. Bu Sari hanya tersenyum, bibirnya membentuk garis halus. Alhamdulillah. Kalau kokok, mau tambah setengah kilo. Bu ucapnya lembut, sekalian saja. Anak saya suka banget rawon buatan Bu Sari, jawab si pelanggan sambil tertawa kecil. Dalam waktu singkat, tumpukan daging di meja potongnya berkurang separuh. Uang berpindah tangan dengan cepat, sementara aroma darah segar menempel di udara. Anehnya, tak seorang pun merasa terganggu bagi mereka. Bau itu justru menjadi tanda kesegaran. Di seberang lapaknya, seorang pria bertubuh tambun berdiri memperhatikan dengan raut wajah cemburu. Dialah Paidi, pedagang daging lain yang sudah berjualan lebih dari belasan tahun di pasar itu. Dulu, lapaknya selalu ramai, tapi sejak Bu Sari mulai berjualan 6 bulan lalu, pelanggannya berkurang drastis. Heran. Ya, gumam Paidi pada rekannya, dagingnya nggak pernah habis. Padahal kalau beli di rumah potong, antri juga. Mungkin dia punya langganan tetap di RPH. Jawab kawannya, langganan apaan tiap hari segar begini? Aku aja yang kenal jaga lama. Kadang dagingku telat datang. Paidi mendekak pelan. Ada yang aneh? Dari jauh, ia memperhatikan bagaimana Bu Sari melayani pelanggan satu persatu dengan sabar. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Sesekali, ia menyeka keringat di pelipis dengan handuk kecil, lalu kembali menebas daging dengan gerakan cepat presisi seorang ahli. Tapi di balik setiap ayunan pisaunya, ada sesuatu yang dingin. Seolah tangan itu sudah terlalu terbiasa dengan darah. Menjelang pukul 9 pagi, pasar mencapai puncak keramaiannya. Lorong-lorong sempit penuh pembeli yang berdesakan membawa kantong belanja. Seorang anak kecil berlari-lari mengejar ibunya, hampir menabrak meja Bu Sari. Hati-hati, nak, ujar Bu Sari sambil tertawa kecil. Menepuk kepala bocah itu lembut seperti seorang ibu. Ibunya tersenyum malu. Maaf ya,
Bu Sari, anak saya ini kalau ke pasar nggak bisa diam. Namanya juga anak kecil. Sahut Bu Sari tenang. Kalau lapar, kasih rawon pakai daging ini. Pasti langsung tenang. Sementara itu, dari sisi lain pasar, Paidi masih mengamati dengan tatapan curiga. Ia tahu dalam dunia dagang, harga murah hanya punya dua arti, kualitas buruk atau ada rahasia tersembunyi. Namun yang dijual Bu Sari justru berkualitas tinggi, tidak berbau. Warnanya merah alami dan tetap segar meski disimpan seharian. Kalau dia jual rugi tiap hari, gumam Paidi dengan nada lirih. Gak mungkin bisa bertahan. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Namun anehnya, justru semakin hari daging Bu Sari makin laris. Paidi menggeleng pelan. Bibirnya menggumam penuh kecurigaan. Ini pasti ada trik kotor, katanya lirih. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk pasar yang padat oleh suara dan bau amis daging, seorang ibu muda bernama Ratna tengah berdiri di depan lapak Bu Sari. Ia pelanggan baru, datang karena rekomendasi dari tetangganya. Saya dengar daging Bu Sari lebih lembut dari tempat lain. Ia tanya Ratna sambil tersenyum sopan. Insya Allah, Bu. Saya selalu pilih yang terbaik buat pelanggan. Ya Bu Sari ramah. Tangannya cekatan menimbang potongan daging. Mau bagian khas luar atau campur? Bu tanyanya lagi. Campur saja, Bu. Buat rawon lebih enak. Sahut Ratna. Bu Sari mengangguk. Baik. Ini 1 kilo. Ya, saya tambahkan sedikit biar puas, katanya sambil membungkus cepat dengan daun pisang yang masih lembab. Ratna menerima bungkusan itu. Wajahnya tampak lega. Wah, murah sekali ini. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, kalau kokok, besok datang lagi, jawab Bu Sari dengan senyum lembut yang menenangkan. Ratna berlalu sambil menenteng kantong belanja. Tak ada yang tampak janggal, semua berjalan seperti pagi biasa di pasar baru Taman Sidoarjo. Namun di balik senyum ramah Bu Sari, tersimpan sesuatu yang tak pernah diketahui siapapun. Sesuatu yang begitu dalam hingga mungkin ia sendiri menganggapnya sudah menjadi bagian hidupnya. Menjelang siang, para pedagang mulai menurunkan tirai kios mereka. Matahari memantul di atap seng, membuat udara pasar terasa pengap. Bau darah ikan, sayur busuk, dan keringat bercampur menjadi satu. Tapi lapak Bu Sari tetap ramai hingga detik terakhir. Ia menutup dagangannya dengan kain putih bersih, mencuci meja potongnya dengan sabun dan air, lalu menggulung sarung tangan karetnya perlahan. Bu, dagangan laris terus. Ya, sapa pedagang ayam di sebelahnya sambil tersenyum. Alhamdulillah, rezeki anak yatim, jawab Bu Sari pendek, matanya kosong menatap ke ujung lorong, ke arah karung besar yang terletak di bawah meja potongnya. Karung itu tak begitu besar, tapi tampak berat. Ia memeganginya hati-hati, lalu menyeretnya perlahan menuju gerobak kecil di belakang pasar. Tak ada yang memperhatikan, semua sibuk membereskan dagangan masing-masing. Hanya Paidi yang sempat melirik sekilas dan merasakan sesuatu yang aneh di dada. Menjelang sore, pasar mulai sepi. Yang tersisa hanya aroma amis yang menggantung di udara, dan beberapa kucing liar berebut potongan daging di lantai. Di tempat lain, Ratna, ibu muda yang membeli daging pagi tadi, kini sedang bersiap memasak di rumah kecilnya. Dapur sempit itu dipenuhi aroma bawang goreng dan serai. Ia menyalakan kompor, menuang minyak, dan mulai memotong daging yang dibelinya dari Bu Sari. Awalnya, semuanya tampak normal. Daging itu berwarna merah segar. Seratnya halus. Tak ada bau mencurigakan. Namun saat pisau Ratna menembus salah satu potongan, gerakannya tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang keras, tipis, dan pucat terselip di antara serat daging.
Keningnya berkerut. Lalu dengan hati-hati ia menarik benda itu dengan jari. Sekejap kemudian, napasnya tercekat. Itu bukan tulang kecil seperti yang ia kira. Benda itu pipih, melengkung, dan di tepinya tampak bekas potongan kasar kuku manusia. Ratna menjatuhkan pisaunya. Nyeri. Potongan daging di atas talenan kini tampak menjijikkan. Tangannya gemetar. Matanya terpaku pada benda itu. Masih menempel sedikit sisa kulit di bawah kuku itu, cukup untuk membuat darahnya membeku. Dengan langkah panik, Ratna berlari keluar dapur sambil berteriak, "Mas, sini cepat!" Suaminya datang tergesa-gesa. "Ada apa, lihat ini?" kata Ratna, menunjuk potongan daging di atas talenan. "Itu kuku manusia, Mas." Suaminya terpaku. Tak percaya. Nama pria itu Arman Prasetyo, usia 32 tahun. Seorang wartawan kriminal di Sidoarjo Pos. Sejak awal karirnya, ia sudah terbiasa menghadapi berita-berita yang membuat orang lain tak sanggup tidur, kasus mutilasi, pembunuhan anak, hingga korupsi pejabat daerah. Namun yang selalu membuatnya bertahan di dunia jurnalisme keras itu adalah nalurinya yang tajam. Naluri yang tahu kapan sebuah kisah tampak tidak beres. Keesokan paginya, ruang redaksi Sidoarjo Pos terlihat seperti biasa. Asap rokok bercampur dengan aroma kopi instan basi. Para jurnalis mengetik cepat di depan komputer tua. Sementara suara printer berdengung pelan di sudut ruangan, Arman duduk di mejanya, kening berkerut menatap layar laptop. Di depannya, menumpuk berkas laporan polisi tentang 3 orang hilang dalam 2 bulan terakhir di sekitar Pasar Baru Taman, seorang tukang parkir bernama Joko, seorang pengemis tua bernama Mbah Kirno, dan seorang anak jalanan bernama Randy. Ketiganya lenyap tanpa jejak. Polisi menutup laporan karena tak menemukan indikasi kejahatan. Namun bagi Arman, semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Arman menggulung lengan kemejanya hingga siku, meneguk kopi hitam yang sudah dingin, lalu menatap serius ke arah rekannya di meja sebelah. "Kau lihat ini, Dimas," katanya pelan sambil menunjuk berkas laporan di depannya. 3 orang hilang dalam radius 100 meter dari pasar yang sama, tapi polisi bilang gak ada bukti apapun. Dimas mendengus santai, tanpa melepaskan pandangannya dari layar komputer. Mungkin mereka pergi sendiri. Orang-orang seperti itu kan sering pindah tempat. "Bisa, Yati," sahut Arman perlahan. Menatap layar laptopnya yang menampilkan peta wilayah Pasar Baru Taman. Tapi, kenapa semuanya hilang pada malam hari? Dan saksi terakhir selalu bilang, mereka terakhir terlihat di dekat lapak daging di pojok pasar itu. Ada sesuatu di sana. Dimas, Arman punya kebiasaan buruk. Kalau sudah mencium sesuatu yang janggal, pikirannya tak akan berhenti bekerja. Ia seperti ditarik oleh rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Maka sore itu juga, tanpa berpikir panjang, ia berangkat menuju Pasar Baru Taman membawa kamera kecil, buku catatan, dan ponsel yang siap merekam setiap detail. Ketika tiba, pasar sudah hampir kosong. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Beberapa pedagang masih membereskan lapaknya, tapi sebagian besar sudah pulang. Lorong-lorong becek berbau darah dan ikan asin kini lengang seperti kuburan yang ditinggal senja. Cahaya jingga sore menembus celah atap seng yang berlubang, menciptakan pantulan redup di lantai lengket yang mengilap oleh air. Langkah Arman terhenti di depan lapak daging milik Bu Sari. Meja kayu yang pagi tadi dipenuhi pembeli kini tertutup kain putih bersih. Namun bau anyir samar masih menggantung di udara. Ia mendonggak, menatap papan sederhana bertuliskan daging segar Ibu Sari, murah dan berkualitas. Seorang pria tua penjaga kebersihan lewat membawa ember berisi air kotor. "Pak," sapa Arman sambil mendekat. "Ini lapak Ibu Sari." "Jaija." "Mas, tadi siang sudah pulang?" Jawab pria itu ramah.
Laris ya dagangannya wah. Tiap hari habis terus. Mes, orang-orang suka. Katanya dagingnya empuk dan segar. Pria itu menurunkan suaranya. Nada bicaranya berubah sedikit curiga. Aneh juga sih. Saya sering lihat dia datang subuh-subuh bawa gerobak sendiri. Nggak tahu dari mana asal dagingnya. Katanya dari RPH, tapi saya jarang lihat mobil pengangkut mampir ke sini. Arman segera mencatat cepat di bukunya. Kalau malam, ada yang jaga di sini, pakwa. Nakada, kalau malam pasar gelap, sepi. Kadang cuma saya aja yang nyapu. Pernah lihat sesuatu yang aneh, tanya Arman pelan. Pria tua itu diam cukup lama. Menatap Arman seolah ragu untuk bicara. Akhirnya ia berkata lirih. Beberapa kali saya dengar suara kayak seretan karung berat dari belakang pasar tengah malam. Tapi saya nggak berani keluar. Mas, takut. Orang-orang sini juga bilang, kalau lewat belakang pasar malam-malam, suka dengar suara gergaji. Arman berhenti menulis. Suara gergaji, gumamnya. Mungkin cuma tikus besar. Pria itu tertawa hambar, lalu berlalu sambil membawa embernya. Arman berdiri diam di tempat, matanya mengarah ke lorong belakang yang disebut pria itu lorong sempit berlumut. Menurun ke arah sungai kecil di belakang bangunan pasar. Angin sore berembus membawa aroma busuk samar dari arah sana. Mungkin cuma sisa sampah, pikirnya. Namun nalurinya berbisik, disinilah misteri itu dimulai. Keesokan harinya, Arman datang lebih pagi. Kali ini pasar sudah penuh aktivitas. Ia membawa kamera kecil di leher. Berpura-pura menjadi pelanggan biasa sambil mengamati dari kejauhan. Lapak Busari ramai luar biasa, orang-orang mengantre dengan kantong belanja. Wajah-wajah puas menghiasi pagi itu. Dagingnya Busari ini empuk banget. Embak. Terdengar suara seorang pelanggan. Betul. Harganya juga separuh dari yang lain. Kayaknya dia punya cara khusus deh motongnya. Tambah yang lain, Arman menatap wanita yang menjadi pusat perhatian itu. Busari, sekitar 50 tahun. Berwajah teduh namun dengan sorot mata sulit dibaca, seperti seseorang yang menyimpan beban berat, namun sudah berdamai dengan luka itu. Gerakannya lembut tapi penuh presisi. Seolah setiap potongan daging adalah hasil latihan panjang. Ini, Mas, mau daging yang mana, sapa Busari tiba-tiba ketika menyadari Arman berdiri di depannya. Oh, iya, Bu, campur aja setengah kilo. Ya, Arman. Berusaha terdengar biasa. Siap, Mas, ujarnya ramah. Menimbang daging dan membungkusnya dengan cepat. Saya sering lihat lapak Ibu rame terus, kata Arman mencoba membuka percakapan. Beli dari rumah potong mana? Bu, kalau boleh tahu, saya punya langganan lama. Mas, udah biasa kerja sama. Jawabnya ringan, tanpa ragu. Dekat sini, tanya Arman lagi. Agak jauh, tapi saya biasa ambil sendiri subuh-subuh. Subuh-subuh, Arman tersenyum tipis. Hebat juga. Bu, kuat ambil sendiri. Busari tertawa kecil. Kalau demi rezeki, Mas, katanya tenang. Arman membayar dan beranjak pergi. Tapi pikirannya tak tenang. Percakapan singkat itu justru membuat rasa curiganya semakin besar. Tak ada pedagang daging seusia Busari yang mau repot mengambil sendiri dari rumah potong. Biasanya, mereka hanya menunggu kiriman dari truk resmi. Namun wanita itu terlalu tenang, terlalu yakin. Dan ada sesuatu di balik senyumnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi Arman tahu, itulah awal dari kisah yang kelam. Biasanya para pedagang daging lain hanya menunggu kiriman dari truk resmi rumah potong. Tapi Busari berbeda, ia selalu mengambil sendiri barang dagangannya di waktu subuh. Sore harinya, Arman kembali ke kantor redaksi dengan kepala yang penuh tanda tanya. Ia menyalakan laptop, membuka berkas catatan kecil.
Lalu mulai menulis pelan 3 orang hilang dalam radius sekitar pasar. Semua bekerja di area sekitar lapak Busari. Waktu hilang antara pukul 22 sampai 21 malam. Busari sering keluar rumah subuh membawa gerobak. Kemungkinan ada keterkaitan, perlu bukti visual. Arman menatap catatan itu lama. Di baris terakhir, ia menambahkan satu kalimat lagi, intuisi mengatakan, wanita ini menyimpan sesuatu. Malam itu hujan turun tipis, menyisakan embun di udara yang lembab. Arman kembali ke pasar baru Taman. Membawa kamera kecil berfitur night vision, ia bersembunyi di antara kios sayur yang sudah tutup. Menunggu waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 12:15, ketika dari kejauhan, sebuah bayangan bergerak pelan dari arah jalan masuk pasar. Bayangan itu milik Busari. Ia mendorong gerobak kecil dengan terpal tebal menutupi isinya. Arman menahan napas. Dari bawah terpal, tampak sesuatu yang besar dan berat, bentuknya tak beraturan. Seolah tubuh manusia yang terlipat. Busari berhenti di dekat lorong belakang pasar. Menatap ke kiri dan kanan memastikan sepi. Lalu perlahan, ia membuka sedikit terpal itu. Arman mengangkat kameranya dan mengambil gambar diam-diam. Tepat saat itu, petir menyambar, memantulkan cahaya tajam yang hampir membuatnya ketahuan. Ia cepat menunduk. Jantung berdetak kencang. Ketika kembali menoleh, Bu Sari sudah lenyap di balik lorong gelap. Arman berlari pelan mendekat. Yang tersisa hanyalah bekas roda gerobak di tanah becek, basah oleh hujan. Di ujung lorong itu, ada sungai kecil dengan air yang mengalir lambat dan berwarna gelap. Ia menyorotkan senter kecil ke bawah jembatan kayu, sekilas terlihat karung putih terapung, tersangkut di batang bambu. Arman hendak menuruni tepian sungai, tapi langkahnya terhenti. Dari balik kegelapan terdengar suara pelan, seperti gesekan logam yang berulang, nying, enjing. Suara itu datang dari arah belakang rumah Busari, dan Arman tahu benar papan dinding rumah itu terlihat samar dari tempatnya berdiri. Ia menelan ludah keras-keras. Instingnya berkata, di balik dinding itu, ada sesuatu yang sedang bekerja. Keesokan paginya, Arman menyerahkan hasil foto malam itu kepada redakturnya. Namun gambar-gambar itu terlalu kabur, hanya tampak sosok samar Busari dengan gerobak dan bayangan terpal besar. Kurang bukti, kata redakturnya datar. Kalau kamu tuduh orang tanpa dasar, bisa dituntut balik. Tapi, Pak, saya yakin ini ada hubungannya dengan kasus orang hilang di sekitar pasar, bantah Arman keras. Yakin aja nggak cukup. Men, kita butuh bukti. Kalau kamu mau lanjut, tanggung jawab sepenuhnya di tanganmu sendiri. Arman keluar dari kantor dengan wajah tegang. Hujan baru saja reda, tapi pikirannya tak tenang. Ia menatap layar kamera di tangannya. Foto itu memang buram, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Dalam hati ia tahu, ini belum berakhir. Z belum pulang. Ia kembali ke pasar kali ini di siang hari. Dengan langkah tenang, ia bertanya kepada beberapa pedagang, Busari itu orangnya gimana? Pak, tanya Arman pada seorang penjual sayur. Baik, Kok. Mas, rajin. Gak pernah ribut sama orang. Jawabnya sambil menata dagangan. Tapi pernah gak ada orang yang bantuin dia? Tiba-tiba gak kelihatan lagi. Penjual itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Wah, nggak tahu. Mas, saya jarang perhatiin. Pagi berikutnya, matahari baru naik di atas atap-atap seng pasar. Suara pedagang bersaut-sautan. Tawa dan tawar-menawar berpadu dengan aroma rempah dan amis daging segar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arman berjalan perlahan di antara lorong-lorong sempit yang becek, menghindari genangan air dan sisa sayuran busuk di lantai. Di tangannya tergenggam buku catatan kecil dan kamera tua, dua benda yang selalu menemaninya dalam setiap liputan.
Langkahnya berhenti di depan lapak daging paling ramai di pasar. Spanduk lusuh bertuliskan daging segar Busari murah, halal, dan berkualitas. Kain itu bergoyang pelan tertiup angin lembab pagi hari. Di balik meja kayu penuh daging merah segar, terdiri seorang wanita parubaya dengan senyum lembut dan gerak cekatan. Tangannya cepat membungkus potongan daging ke plastik bening, sementara suaranya lembut menenangkan setiap pelanggan yang datang. Busari, jasa Pak Arman sopan. Mencoba membuka percakapan. Wanita itu menoleh. Tersenyum ramah. Iya. Nak, mau beli daging juga masih segar. Ini baru potong subuh tadi. Saya Arman, wartawan dari Radar Sidoarjo. Saya sedang liputan tentang kehidupan pasar tradisional. Boleh ngobrol sebentar, oh? Wartawan toh? Ucap Busari sambil tersenyum lebih lebar. Boleh. Nak. Tapi sambil nimbang. Ya, pelanggan saya banyak. Nggak bisa lama-lama. Silakan duduk aja di sana. Arman duduk di bangku kayu kecil di dekat lapaknya. Dari posisi itu, ia bisa melihat jelas bagaimana Busari bekerja, gerakannya rapi, matanya fokus, dan setiap pelanggan selalu pulang dengan wajah puas. Tak heran, lapak itu tak pernah sepi dari pembeli. Setelah melayani beberapa orang, Busari menyeka keringat di pelipis dengan sapu tangan kecil. Jadi, nah, katanya perlahan, menatap Arman dengan tatapan penuh arti. Arman mau tahu apa, tanya Busari, sambil terus menimbang daging di hadapannya. Kehidupan pasar ini, ya begini-begini aja. Nak penuh perjuangan, tapi banyak berkah. Ia tersenyum, senyum yang tenang, dalam, dan entah kenapa membuat dada Arman terasa sesak. Ada sesuatu di balik kelembutan senyum itu, ketenangan yang terasa terlalu sempurna. Saya dengar ibu sudah lama jualan di sini, tanya Arman. Mencoba membuka obrolan ringan. Sudah hampir 8 tahun. Nak, jawab Busari pelan. Sejak suami saya meninggal. Dulu, beliau jagal sapi. Kami kerja bareng. Tapi waktu dia kecelakaan pas ngirim daging ke pelanggan, ya, tinggal saya sendiri. Mau nggak mau, usaha ini saya terusin. Nada suaranya lembut, tapi datar. Tak ada kesedihan berlebihan di matanya, hanya keteguhan yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk Arman meremang tanpa sebab. Maaf, Bu. Kalau pertanyaan saya agak lancang, ujar Arman hati-hati. Beberapa warga bilang, di sekitar pasar ini sering ada orang hilang. Ibu pernah dengar soal itu? Busari berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. Orang hilang, hahaha. Di sini mah biasa. Nak, kadang anak jalanan pergi begitu aja. Kadang orang mabuk lupa pulang, tapi wartawan sepertimu pasti suka cari berita seru. Ya, nada suaranya ringan. Tapi mata itu sempat berubah dingin hanya sepersekian detik. Sebelum kembali hangat seperti semula, Arman menangkap perubahan itu. Ia menandainya dalam hati. Iya, Bu. Saya cuma memastikan aja, ujarnya sambil mencatat di buku kecilnya. Soalnya, ada pola yang mirip. Orang-orang yang hilang terakhir kali terlihat di sekitar pasar ini. Ya, namanya pasar. Nak, sahut Busari sambil tersenyum lagi. Banyak orang lalu lalang. Bisa aja kebetulan. Senyumnya manis, tapi terasa seperti tirai, menutupi sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Siang itu Arman berpamitan, namun rasa penasarannya tak kunjung reda. Ada sesuatu tentang wanita itu terlalu rapi, terlalu sabar, terlalu tenang. Bahkan saat ditanya hal sensitif sekalipun, terlalu sempurna untuk ukuran seorang pedagang biasa. Malamnya, Arman kembali ke pasar. Kali ini tanpa kamera, hanya membawa senter kecil dan topi hitam untuk menyamarkan wajah. Ia bersembunyi di balik tumpukan peti kayu di sudut gelap. Menunggu waktu, lapak-lapak sudah tutup. Suasana sepi. Dari kejauhan,
Bu Sari muncul lagi. Ia mengenakan jaket panjang dan menutup kepalanya dengan kerudung lusuh. Di tangannya, ia mendorong kereta dorong daging beroda 3. Arman mengikuti perlahan, menjaga jarak. Langkah wanita itu teratur. Mantap seperti seseorang yang tahu persis kemana ia akan pergi. Namun anehnya, ia tidak berjalan ke arah rumahnya. Seperti keterangan para pedagang tadi siang, sebaliknya. Ia menuju gang sempit di belakang pasar, tempat yang jarang sekali dilalui orang. Arman menahan napas ketika Bu Sari berhenti di depan gudang tua kosong yang sudah lama tak dipakai. Wanita itu menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan sepi, lalu mendorong keretanya masuk ke dalam gudang. Dengan langkah hati-hati, Arman mendekat dan berjongkok di balik tumpukan peti. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat cahaya lampu redup menerangi bagian dalam ruangan. Bayangan tubuh Bu Sari tampak bergerak di sekitar meja besar di tengah gudang. Ia membuka sesuatu, mungkin karung atau plastik besar. Lalu terdengar bunyi benda berat jatuh ke lantai, menggaung pelan di antara dinding kosong. Suara itu terdengar seperti tubuh manusia. Arman menahan napas. Ia mencoba menajamkan pandangan, namun hanya samar terlihat sesuatu yang menyerupai sepasang kaki. Darahnya terasa dingin. Bu Sari mengangkat pisau panjang dari atas meja. Gerakannya tenang, nyaris anggun, seperti seorang koki yang berpengalaman. Dan kemudian, terdengar suara lirih dari dalam gudang seperti keluhan pelan. Seperti suara seseorang yang masih hidup, Arman mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak cepat. Udara terasa berat, ia ingin merekam. Tapi tangannya tak stabil, satu kesalahan saja. Dan ia tahu, nyawanya mungkin melayang malam itu. Beberapa menit kemudian, Bu Sari keluar dari gudang. Wajahnya sama seperti siang tadi, senyum tenang, lembut, penuh kasih, seolah tak ada yang terjadi. Di keretanya kini ada tumpukan daging yang sudah dibungkus rapi. Arman bersembunyi di tempatnya sampai sosok wanita itu menghilang dari pandangan. Ia terduduk lemas di tanah basah. Napasnya berat, pikiran berputar kacau. Apa yang baru saja ia lihat, apakah itu nyata pagi harinya? Pasar Sidoarjo kembali hidup. Suara pedagang, teriakan tawar-menawar, dan aroma daging segar memenuhi udara. Bu Sari sudah berdiri di lapaknya, seperti biasa tersenyum ramah. Melayani pelanggan yang memuji kesegaran dagangannya. Tak ada satupun yang tahu apa yang tersembunyi di balik senyum itu. Dan di kejauhan, di antara keramaian pasar yang tak pernah tidur, Arman Prasetyo berdiri diam, matanya tajam, penuh tekad. Ia tahu, di balik senyum lembut wanita itu, tersimpan sebuah rahasia yang mengerikan. Mengerikan itulah satu-satunya kata yang terlintas di kepala Arman Prasetyo. Apa yang ia temukan bukan sekadar kisah kriminal biasa. Jika terbukti benar, rahasia Bu Sari akan mengguncang seluruh Sidoarjo. Senyum Bu Sari bukan sekadar tanda keramahan. Itu adalah topeng bagi dosa yang belum terungkap. Rumah Bu Sari terletak di ujung sebuah gang sempit di kawasan sepi. Hanya beberapa meter dari aliran sungai kecil, yang airnya keruh dan berbau lumpur. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, berdinding bata merah dengan cat pudar. Atap jenteng sebagian sudah ditambal seng, dan pagar kayu sederhana di depan. Tak ada yang aneh, sekilas. Bahkan terlihat bersih dan terawat. Namun begitu Arman melangkah lebih dekat, hidungnya diserang aroma tajam yang membuat perutnya bergejolak. Bukan bau bangkai hewan biasa, bau itu lebih menyengat, lebih menusuk. Dan anehnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri di depan pagar, berpura-pura menyalakan rokok sambil mengamati sekeliling. Dari kejauhan, terlihat Bu Sari sedang menjemur kain lap berwarna merah tua. Warnanya terlalu mirip darah yang telah kering. Melihatnya, Bu Sari melambaikan tangan dengan senyum ramah. Loh,
Nak Arman, wah. Sering kesini sekarang? Sapanya lembut. Iya. Bu. Kebetulan lewat. Saya lagi bikin liputan tambahan tentang aktivitas warga sekitar pasar. Ya Bapak Arman. Berusaha terdengar santai, meski dadanya berdebar. Oh, bagus itu, kata Bu Sari dengan nada halus. Kalau wartawan mau nulis yang baik-baik, saya dukung. Mau masuk? Nak saya buatkan teh hangat. Ajakan itu seharusnya terdengar wajar. Tapi nada suaranya terlalu tenang seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketenangan itu. Arman menolak halus. Nggak usah repot, Bu. Saya cuma mampir sebentar, tapi rumah ibu dekat sungai gini pasti sering bau. Ya Bu Sari tertawa kecil. Hahaha. Iya. Nak, namanya juga dekat tempat potong ayam. Bau anyirnya suka kebawa angin. Udah biasa. Warga sini juga udah nggak protes lagi. Belum sempat Arman menimpali. Seorang anak kecil muncul dari rumah sebelah. Ia membawa bola plastik dan berhenti di dekat mereka. Bocah itu menatap Bu Sari dengan canggung. Lalu melirik Arman. Om, rumah Bu Sari suka bau kalau tengah malam. Katanya pelan. Arman menatapnya penasaran. Bau gimana? Nak bau daging dibakar. Om, kadang ada suara krek-krek kayak gergaji dari dapur belakang. Jawabnya polos. Ibu saya bilang itu mungkin potong ayam. Tapi pernah saya lihat Bu Sari keluar malam, bawa karung besar. Warnanya merah, cukup. Dika suara Bu Sari tiba-tiba berubah datar, senyumnya lenyap sepersekian detik. Mata itu main ayam. Dingin seperti baja. Lalu, seolah tak terjadi apa-apa, ia kembali tersenyum hangat. Anak kecil suka ngarang. Nak Arman, namanya juga imajinasi. Udah, sana main lagi. Dika, bocah itu menunduk dan berlari kecil ke rumahnya tanpa menoleh. Arman mencoba tersenyum canggung, tapi pikirannya bekerja cepat. Ada sesuatu di rumah itu, dan ia yakin itu bukan sekadar urusan potong ayam. Begitu Bu Sari kembali masuk, Arman berpura-pura pergi. Namun ia hanya bersembunyi di balik rumpun bambu di tepi sungai. Memperhatikan rumah itu dari jauh selama berjam-jam. Ia mencatat setiap gerakan, setiap suara. Menjelang maghrib, lampu-lampu rumah Bu Sari menyala. Sosok wanita itu tampak mondar-mandir di dapur, kadang membuka pintu belakang yang langsung menghadap ke sungai. Dari arah sanalah, Arman mencium bau busuk itu semakin kuat. Malam itu, ia memutuskan untuk menaruh kamera pengintai kecil di antara pot tanaman dekat pagar belakang rumah. Kamera itu akan merekam otomatis begitu mendeteksi gerakan teknik sederhana yang ia pelajari dari liputan kriminal sebelumnya. Tengah malam, hujan turun perlahan, gerimis menutupi suara langkah Arman yang bersembunyi di balik pohon pisang. Dari sana, ia bisa melihat samar dapur Bu Sari. Diterangi lampu kuning redap. Bayangan tubuh wanita itu terlihat jelas di balik tirai. Terdengar suara pelan tapi berirama suara gergaji. Lalu empatisil, disusul cairan kental dituangkan. Kadang terdengar bunyi benda keras jatuh ke lantai. Dan di sela-selanya, napas berat Bu Sari terdengar pelan. Teratur, Arman menggenggam lututnya kuat-kuat, menahan diri untuk tidak melangkah. Ia tahu kamera kecilnya sedang bekerja, ia hanya perlu menunggu hasil rekaman esok pagi. Namun rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi rasa takut. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan wanita itu di tengah malam seperti ini? Sekitar pukul 2 dini hari. Pintu belakang rumah terbuka pelan. Bu Sari keluar mengenakan jas hujan lusuh. Di tangannya, ia menyeret karung besar yang tampak berat. Cairan gelap menetes dari dasar karung, membentuk jejak di tanah basah. Dengan langkah tenang dan tanpa sedikit pun ragu, wanita itu menyeret karung itu menuju tepian sungai, lalu mendorongnya perlahan ke air yang keruh. Karung itu tenggelam perlahan,
menelan rahasia bersama arus yang sunyi. Ide hilang, tapi satu-satunya jalan. Arman tahu jika ingin membongkar semuanya, ia harus masuk ke lingkaran Busari dari dalam. Pagi berikutnya, pasar baru taman kembali ramai seperti biasa. Udara lembab, bau darah segar, dan daun pisang basah bercampur menjadi aroma khas pasar. Busari sudah di lapaknya sejak subuh. Tangannya cekatan, suaranya lembut, sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda bahwa semalam ia menyeret sesuatu ke sungai. Arman berdiri beberapa meter dari sana. Kali ini, ia mengenakan kemeja lusuh, topi Yusang, dan celana yang sudah pudar warnanya. Penampilannya dibuat seadanya seperti buruh harian biasa. Ia menunggu sampai antrean pembeli di lapak Busari mulai berkurang. Begitu suasana sedikit sepi, ia melangkah mendekat. Bu, saya dengar ibu butuh orang bantu di dapur. Busari menoleh perlahan. Senyum tipisnya terangkat. Siapa bilang dari pedagang sebelah? Arman menunduk, berusaha menjaga nada suaranya tetap rendah. Saya bisa bantu angkat-angkat, bersihin, atau mutung. Saya cuma butuh kerja sementara. Bu, nama saya Adi. Busari menatapnya dari kepala hingga kaki. Matanya menyipit, seolah menimbang sesuatu, lalu ia mengangguk kecil. Adi, ia kuat angkat daging insya Allah. Bu, kuat, jawab Arman cepat. Senyum Busari mengembang lagi lembut, tapi anehnya terasa dingin. Baiklah, katanya akhirnya, datang besok subuh, jam 3. Kalau kamu rajin, bisa bantu lama di sini. Arman menunduk hormat, menahan napas agar suaranya tidak bergetar. Siap, Bu. Terima kasih. Saat ia berbalik meninggalkan lapak itu, detak jantungnya tak karuan. Ia tahu, pintu menuju kebenaran akhirnya terbuka, tapi di saat yang sama, itu juga bisa menjadi pintu menuju kematian. Pukul kolme, nolol dini hari. Pasar masih gelap, hanya beberapa kios yang mulai menyalakan lampu Petromax. Kabut subuh menggantung di udara. Arman datang tepat waktu, membawa tas kecil berisi kamera mini, senter, dan buku catatan. Busari sudah menunggunya. Ia mengenakan selemek plastik berwarna merah muda, sarung tangan karet, dan sandal jepit. Pagi. Adi, sapanya dengan nada lembut. Ikut ibu ke belakang ya. Kita mulai dari bersihin daging. Arman mengikuti langkahnya ke ruang belakang lapak, yang ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Begitu pintu dibuka, bau anyir tajam langsung menyergap hidungnya. Di tengah ruangan ada meja kayu besar dengan beberapa ember berisi potongan daging mentah. Semua ini daging sapi? Butanya Arman hati-hati. Iya. Ya Busari cepat. Tanpa menatapnya, kalau bantu, jangan banyak tanya dulu. Pisahkan yang bagus dari yang keras. Ya, Arman mengangguk, menelan ludah. Tangannya gemetar halus saat menyentuh daging yang terasa lembek dan hangat. Matanya berusaha tetap fokus. Tapi di sudut ruangan ia melihat sesuatu. Beberapa karung hitam menumpuk di bawah meja pendingin. Salah satunya meneteskan cairan merah gelap ke lantai. Ia menoleh cepat, memastikan Busari tak memperhatikannya. Tapi wanita itu justru tersenyum pelan. Kenapa? Adi pertama kali lihat darah Arman memaksa tersenyum. Here. Ya, Bu. Biasa aha. Nanti juga terbiasa. Jawab Busari datar. Kalau mau lama di sini, jangan jijik sama darah. Beberapa jam kemudian, pekerjaan mereka selesai. Busari menyekat tangannya dengan kain bersih. Lalu menatap Arman. Kamu kerja bagus, Adi. Tapi ingat, ujarnya pelan, kalau mau bantu ibu, cukup kerjakan apa yang ibu bilang. Jangan ikut campur urusan ibu. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang dingin dan tegas di baliknya.
seperti ancaman yang dibungkus kasih sayang. Arman mengangguk pelan. Iya, Bu. Namun dalam hatinya, satu tekad telah tumbuh malam ini. Ia akan menaruh kamera kecil lain bukan di luar rumah, tapi di dalam dapur Busari sendiri. Apapun risikonya, ia akan melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Gelang itu, gelang kain merah muda dengan manik kecil berbentuk hati, gelang yang pernah dipakai Ratna, pelanggan muda yang dulu datang ke lapak Busari, yang belakangan menghilang tanpa jejak. Arman terhuyung mundur. Tubuhnya hampir jatuh menabrak meja potong, tangannya menekan dada. Berusaha menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Udara di dapur itu terasa membeku. Bau daging mentah bercampur dengan aroma besi dan kematian. Ia menatap potongan tangan itu, pucat dan kaku. Dan tahu seketika semua dugaannya benar. Busari membunuh mereka. Dan sekarang, ia berdiri di tempat yang sama di mana nyawa-nyawa itu diakhiri. Tubuh-tubuh itu dipotong dan dijual. Suara langkah kaki dari arah pintu belakang membuat Arman tersentak. Dengan panik, ia menutup kembali freezer itu, menyeka keringat dari wajahnya. Lalu berpura-pura sibuk mengelap meja. Detik berikutnya, suara sepatu karet terdengar semakin dekat. Adi, kamu belum pulang. Nada suara itu lembut, seperti biasanya, tapi di telinga Arman, setiap kata terdengar seperti pisau yang menggores pelan. Belum? Bu, saya baru mau beresin meja. Jawabnya cepat, berusaha menahan nada gemetar. Busari melangkah masuk, menaruh kantong plastik di atas meja. Rajin ya kamu, jarang ada anak muda mau kerja keras begini, katanya sambil tersenyum. Arman hanya mengangguk, matanya menunduk. Ia bisa merasakan tatapan tajam wanita itu menelusuri wajahnya, seolah sedang membaca isi pikirannya. Setelah beberapa saat, Busari berbalik dan berjalan menuju rak pisau. Tangannya mengambil pisau besar yang biasa ia gunakan memotong daging. Cahaya lampu redup memantul di bilah logam yang mengilap. Besok pagi, datang lebih awal lagi ya. Adi, katanya lembut, ibu butuh bantu lebih banyak. Kita dapat pesanan besar untuk acara hajatan. Arman menelan ludah. Siap, Bu. Senyum Busari mengembang, senyum yang sama seperti sebelumnya. Lembut, namun kini terasa seperti bayangan maut. Bagus, ujarnya pelan. Kalau kamu kerja baik, ibu jamin kamu bakal betah di sini. Kalimat itu membuat bulu kuduk Arman meremang. Ia berpura-pura tertawa kecil, lalu sepasse papa mi-pulang, begitu keluar dari pasar. Langkahnya berubah menjadi lari. Hujan tipis turun, menampar wajahnya saat ia menembus kegelapan menuju kosnya. Di kamar sempitnya, Arman menutup pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar hebat saat menyalakan laptop. Ia menuliskan cepat di notepad digital bukti langsung. Freezer berisi potongan tubuh manusia. Identifikasi gelang Ratna. Busari berpotensi pelaku pembunuhan berantai. Butuh rekaman visual, segera. Matanya merah. Napasnya tersengal. Ia tahu tak bisa lagi bergantung pada polisi. Mereka menolak laporannya sebelumnya. Maka, malam itu, ia memutuskan satu hal. Ia akan merekam semuanya sendiri dari dalam rumah Busari. Pukul 2 dini hari. Pasar sepi. Langit gelap tanpa bintang. Arman menyusup kembali lewat lorong belakang menuju rumah Busari. Di tangannya, kamera kecil terpasang di dada dengan tali elastis. Setiap langkah terasa berat, seperti menuju liang kubur. Dari balik pagar, ia bisa melihat jendela dapur terbuka sedikit. Cahaya kuning temaram menyorot bayangan Busari yang sedang berdiri di dekat meja. Ia mengenakan celemek plastik dan sarung tangan. Di hadapannya karung putih besar yang sama seperti di sungai itu. Arman menahan napas, menyalakan kamera. Lensa menangkap gerakan tangan Busari yang membuka karung perlahan, lalu menarik sesuatu keluar, sebuah kepala manusia. Wajah pucat itu menatap kosong ke arah langit-langit.
Rambutnya meneteskan air dan darah. Arman mundur satu langkah. Tubuhnya bergetar hebat, tapi sebelum ia sempat bergerak lagi, lantai kayu berderit di bawah kakinya. Kepala Busari langsung menoleh. Tatapan matanya menembus kegelapan, dan untuk pertama kalinya, senyum itu menghilang sepenuhnya. "Adi," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kamu belum pulang?" Arman membeku di tempatnya, dan di dalam hati ia tahu malam itu tak ada lagi jalan kembali. Dan malam itu, ia pulang dengan amarah yang tak bisa lagi ia kendalikan. Tangannya berat, mulutnya bau alkohol, dan matanya merah seperti bara. "Kamu perempuan tak berguna," katanya waktu itu, menyambar pisau dapur, lalu menghantam meja hingga bilahnya bergetar. "Busari menatap kosong ke depan." Suaranya datar, tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menceritakan hal mengerikan. "Dia mau bunuh aku malam itu. Nak Arman, aku ingat, aku pegang pisau cuma buat melindungi diri." Tapi setelah itu, ia berhenti sejenak. Ujung bibirnya bergetar, lalu senyum kesil mungkul. "Setelah itu, aku baru sadar kalau darah manusia baunya hangat, berbeda dari darah sapi." Arman bergidik. Ruang dapur tiba-tiba terasa makin sempit. Udara makin tebal. Setiap kata yang keluar dari mulut Busari seperti menekan jantungnya pelan-pelan. Setelah malam itu, orang-orang tanya dia kemana. Aku bilang, "Suamiku pergi ke Kalimantan." Nggak ada yang curiga, karena siapa juga peduli dengan laki-laki gagal yang suka mabuk. Suaranya pelan, tapi ada kebanggaan dingin di balik nada itu. "Aku jual sedikit-sedikit dagingnya di pasar. Awalnya takut, tapi orang-orang bilang, dagingku paling empuk, paling segar." Ia tertawa kecil. Suara tawanya menggema aneh di antara gemeretak hujan di luar. Arman menatapnya ngeri, bibirnya kering, tenggorokannya tercekat. Itu gila." Gila." Busari menoleh perlahan, menatap Arman dalam-dalam. Mungkin, tapi gila juga yang setiap hari beli tanpa tanya dari mana asalnya. Kan ia mencondongkan tubuh ke depan. Orang-orang makan dengan lahap, sambil bilang, "Alhamdulillah, enak banget dagingnya, Bu." Padahal mereka makan manusia, daging orang-orang yang buang aku. Ina aku, bohongnya aku. Senyum itu muncul lagi, kali ini tidak hanya dingin, tapi juga tulus. Senyum seseorang yang sudah berdamai dengan neraka. Arman menelan ludah. Ia tahu wanita di depannya bukan lagi pedagang daging biasa. Bukan hanya pembunuh, tapi seseorang yang percaya bahwa perbuatannya adalah bentuk keadilan. Dan sekarang, suara Busari melembut, hampir seperti bisikan ibu pada anak. "Giliran kamu yang tahu semuanya. Kamu sudah lihat, sudah dengar, sudah mencium baunya." Ia berdiri perlahan, mengambil pisau di meja. Ujung bilahnya berkilat. Refleksi lampu redup menari di permukaannya. "Tapi aku janji, Arman, aku nggak akan bunuh kamu. Bukan malam ini." Ia melangkah perlahan, mendekat. Arman bisa mencium bau logam di udara, campuran antara darah dan besi. "Tapi kalau kamu cerita ke siapapun," pisau itu menempel di dada Arman, dingin menusuk kulit. "Aku akan pastikan kamu jadi bagian dari dagangan pagi berikutnya." Hening. Yang terdengar hanya bunyi hujan menetes dari atap seng. Arman tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Napasnya nyaris tak terdengar. Busari menatapnya beberapa detik lagi, lalu menurunkan pisau. "Sekarang pulang, dan jangan pernah kembali ke sini." Arman mundur perlahan, langkahnya gemetar. Begitu pintu dapur terbuka, udara malam yang lembab menyerbu masuk, dan tanpa menoleh lagi ia berlari keluar. Menembus hujan, meninggalkan rumah itu dengan jantung yang nyaris meledak. Namun bahkan di tengah derasnya hujan, ia bisa bersumpah masih mendengar suara lembut itu dari kejauhan. Hati-hati di jalan,
Nak Arman, jangan lupa sarapan daging segar besok pagi. Dan saat itu, ia tahu Sidoarjo sedang menyimpan rahasia yang lebih gelap dari sungai yang mengalir di belakang pasar. Arman nyaris tak bisa bernapas. Nafasnya tersengal. Dadanya terasa terbakar. Dan setiap langkah seolah menuntunnya lebih dalam ke labirin hujan dan ketakutan. Ia baru saja mendengar kisah paling gila yang bisa diucapkan manusia, kisah tentang seorang istri yang membunuh, memotong, dan menyajikan manusia sebagai daging pasar. Aku cuma istri yang nurut. Nak. Suara Busari masih terngiang di kepalanya. Bercampur dengan suara hujan, masaking dia. Urus rumah. Nurut semua, tapi tetap saja aku dipukul. Nada itu bergetar. Penuh luka yang nyaris terdengar manusiawi. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Arman melihat air mata sesungguhnya di wajah wanita itu, bukan pura-pura, bukan kepuraan. Sampai satu malam, lanjutnya waktu itu, dia bawa perempuan ke rumah. Di depan mataku, dia bilang aku cuma beban, aku coba melawan. Tapi dia menamparku. Aku ambil pisau, bukan buat bunuh, cuma buat bertahan. Suara Busari menghesil. Matanya memandang kosong, seolah memutar kembali masa lalu. Tapi waktu dia mau nyerang lagi, aku tusuk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ia berhenti, mengangkat jarinya yang bergetar. Lalu tersenyum samar, senyum yang menampar nurani Arman lebih keras dari apapun. Saat itu aku pikir hidupku berakhir. Katanya pelan, tapi anehnya, setelah dia mati, aku merasa tenang, seperti beban di dada tiba-tiba hilang. Arman menelan ludah, menahan napas, takut bergerak. Busari melanjutkan tanpa jeda. Seolah cerita itu bukan pengakuan dosa, melainkan kenangan masa muda. Aku panik. Aku nggak tahu harus ngapain. Mayatnya besar, dan aku cuma punya freezer kecil, jadi aku potong. Aku buang sebagian. Sebagian lagi aku olah jadi daging. Senyum getirnya makin lebar, dan saat aku melihatnya jadi potongan rapi, aku merasa lega. Aku merasa berkuasa. Arman menunduk, tubuhnya bergetar. Suara tawa kecil Busari menggema di ruangan itu getir. Tapi tenang, suara orang yang sudah terlalu lama berdamai dengan kegilaan. Setelah itu hidupku normal lagi, tapi dunia ini penuh orang jahat. Nak, orang yang suka menipu, memperkosa, mencuri, menyakiti tanpa rasa bersalah. Aku pikir, mereka pantas dapat hukuman, jadi aku mulai pilih-pilih. Ia menatap Arman lurus-lurus. Mata itu lembut tapi penuh keyakinan aneh. Pemabuk, pencuri, penipu, aku bawa mereka ke sini. Aku olah mereka. Dan tahu nggak, daging manusia itu lebih empuk dari sapi, lebih gurih, lebih lembut. Arman nyaris kehilangan suara. Bu, ini nggak bisa dibenarkan. Mereka manusia. Manusia juga yang bikin aku begini. Nak, balas Busari cepat. Dunia ini kejam. Aku cuma menyeimbangkan apa yang sudah rusak. Ia berdiri, mengambil pisau besar di meja. Bilahnya berkilat dingin di bawah lampu neon. Tapi kamu beda, Arman. Ucapnya lembut. Suaranya kembali seperti seorang ibu. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu cuma terlalu penasaran. Arman mundur perlahan. Punggungnya menabrak rak bumbu. Busari semakin mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Jadi sekarang aku kasih pilihan, katanya. Suaranya turun menjadi bisikan. Kamu bisa pergi, pura-pura nggak tahu apa-apa, atau kamu tetap di sini. Bantu aku melanjutkan resep rahasia ini. Pisau itu bergetar di tangannya, memantulkan cahaya kuning dari lampu dapur. Arman menatapnya tanpa berkedip. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia tahu satu langkah salah, dan malam ini akan jadi malam terakhirnya. Hujan turun semakin deras.
membasahi setiap sudut Sidoarjo yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tanpa bintang, jalanan licin, udara berbau tanah dan besi. Arman berlari sekuat tenaga melewati gang sempit di antara rumah warga. Nafasnya memburu, dadanya perih, tapi ia tak berani berhenti. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki cepat, berat, dan semakin dekat. Kamu pikir bisa kabur dari aku? Arman, suara itu parau. Teriakan yang bercampur hujan dan amarah. Arman menoleh sekilas Busari berlari tanpa alas kaki. Rambutnya menempel di wajah basahnya. Pisau daging masih tergenggam di tangan kanan. Matanya kosong, tapi menyala seperti api di dalam tubuh manusia yang sudah tak lagi waras. Tanah licin membuat Arman hampir terpeleset, tapi ia menahan diri. Ia terus berlari ke arah pasar, satu-satunya tempat yang mungkin memberinya sedikit harapan. Ketika akhirnya sampai di gerbang pasar baru Taman, jam sudah hampir tengah malam. Beberapa pedagang masih bertahan, menutup lapak sambil menggerutu tentang hujan. Lampu-lampu kuning kios berkelap-kelip, menyorot genangan lumpur di tanah. Arman menerobos lorong sempit antara kios sayur dan kios ikan. Beberapa pedagang menoleh, terkejut melihat seorang pria muda berlari basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya liar, napasnya tersengal. Mas, kenapa, tanya salah satu pedagang? Tapi Arman tak menjawab. Suara langkah lain terdengar di belakang cepat, berat, menyel lumpur. Dan di ujung lorong pasar yang gelap, siluet Busari muncul, tubuhnya basah kuyup. Tangan kanannya masih menggenggam pisau besar. Dan senyum itu, senyum yang dulu tampak ramah di pagi hari, kini berubah menjadi senyum malaikat maut. Masih di bawah hujan deras, suasana pasar baru Taman berubah jadi kekacauan total. Jeritan, langkah tergesa, dan suara sirene bercampur jadi satu. Arman berdiri terpaku, tubuhnya menggigil. Matanya tak lepas dari sosok wanita yang kini tergeletak di tanah Busari. Sang penjual daging yang ternyata lebih menyeramkan dari legenda manapun. Mas, kenapa lari-lari, tanya seorang ibu penjual rempah tadi. Tapi Arman tak sempat menjawab. Kini semua sudah terlambat. Sosok Busari muncul dari ujung gang, berlari sambil menyeret pisaunya yang memantulkan cahaya lampu seperti kilatan petir di tengah hujan. Beberapa pedagang langsung berteriak. Astagfirullah, itu bawa pisau jeritan menggema di seluruh pasar. Kios-kios ditutup terburu-buru. Barang dagangan berserakan, dan sebagian orang berlari menyelamatkan diri. Arman terus berlari di antara kios daging dan ikan. Bau amis darah dan air hujan menampar wajahnya. Tangannya gemetar. Kakinya licin di lantai becek. Di ujung lorong, ia melihat pos keamanan kecil. Ia berlari ke sana, berharap masih ada satpam yang berjaga. Tapi begitu tiba, pos itu kosong. Ya Allah, disahnya dengan suara patah. Ia mencoba mengeluarkan ponsel, tapi perangkat itu mati total, basah oleh hujan. Dan kemudian, dari balik kegelapan, terdengar suara lembut itu lagi. Suara yang dulu terdengar hangat kini berubah menjadi nyanyian kematian. Arman, kamu belum pulang? Arman menoleh dari balik bayangan kios. Busari muncul perlahan, bajunya basah kuyup menempel di tubuhnya. Pisau besar masih di tangan. Senyumnya tetap sama seperti saat melayani pelanggan pagi-pagi, hanya saja tanpa kehangatan. Kenapa kebu? Nak, aku cuma mau ngomong. Kamu salah paham tentang aku. Arman mundur selangkah. Matanya liar mencari jalan keluar. Lorong itu sempit, dan di belakangnya hanya tumpukan peti kayu. Tak ada jalan lari. Kamu pikir aku suka membunuh, bisik Busari. Langkahnya pelan namun pasti. Aku cuma menghukum mereka yang pantas. Arman, dunia ini butuh keseimbangan. Arman membalas dengan suara gemetar. Tapi, kamu sudah bunuh orang, mereka manusia. Kamu bukan Tuhan yang bisa tentukan siapa yang pantas hidup atau mati.
Busari berhenti. Mata sayunya menatap Arman, bukan dengan kebencian, tapi dengan keyakinan yang mengerikan. Kamu terlalu polos. Nak, dunia ini nggak sesederhana itu. Ketika wanita itu mulai mendekat lagi, Arman panik. Ia menoleh cepat, lalu mengangkat peti kayu besar di belakangnya dan melemparkannya ke arah Busari. Peti itu menghantam meja, membuat pisau Busari terlepas dan jatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, Arman menendang pisau itu menjauh dan berlari keluar lorong. Arman, jeritan Busari melengking. Zeparu histeris. Zeparu marah. Kejaran berlanjut di antara lorong becek dan kios yang berantakan. Pedagang-pedagang yang tersisa kini benar-benar panik. Seorang pemuda bahkan berlari ke arah pos utama sambil berteriak. Ada orang gila bawa pisau tolong lampu-lampu neon pasar berkedip-kedip karena hujan deras. Suara langkah mereka berpacu dengan suara air yang menetes dari atap seng. Arman tergelincir, menabrak tumpukan karung beras. Lututnya tergores, tapi ia bangkit lagi. Terus berlari meski napasnya nyaris habis. Busari makin dekat. Wajahnya kini bukan lagi wajah manusia biasa tatapan kosong. Rambut basah menempel di pipi. Dan di tangannya pisau besar yang bergetar mengikuti degup jantungnya. Kamu nggak bisa kabur lagi. Arman, namun tiba-tiba sirene polisi meraung di kejauhan. Cahaya biru merah menembus tirai hujan. Beberapa petugas berseragam datang berlari sambil menodongkan pistol. Lepaskan pisaunya sekarang, Busari berhenti. Ia menatap polisi yang mengepungnya. Lalu melirik Arman yang tergeletak tak jauh di depannya. Pandangan matanya kosong, tak ada amarah. Tak ada takut, hanya kelelahan yang dalam. Senyum kecil muncul di wajahnya. Akhirnya, rahasiaku terbongkar juga. Salah satu polisi maju perlahan, menodongkan pistol. Bu letakkan pisau itu, tapi Busari tidak bergerak. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Lalu berbalik cepat berlari ke arah lapaknya sendiri di ujung kios daging. Kejar dia, teriak seorang petugas. Arman ikut bangkit. Lututnya berdarah, tapi ia ikut berlari bersama polisi. Ketika mereka tiba di sana, bau busuk menyengat langsung memenuhi udara. Salah satu polisi membuka freezer besar di belakang lapak, dan jeritan spontan terdengar. Di dalamnya bukan daging sapi, melainkan potongan tubuh manusia, tangan, kaki, dan daging pucat yang dibungkus plastik rapi seperti barang dagangan biasa. Salah satu polisi menutup hidung, hampir muntah. Ya Tuhan, ini gila. Busari berdiri di belakang freezer, menatap temuannya sendiri. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum kecil. Aku cuma mau bantu orang makan murah, bisiknya. Lalu, tiba-tiba, ia menyerit histeris. Pisau di tangannya berayun cepat menuju dada sendiri, namun seorang polisi lebih gesit, merebut pisau itu dan menjatuhkannya ke tanah. Tubuh Busari direbahkan, tangannya diborgol. Ia menangis keras. Suaranya tenggelam di antara hujan dan sirene. Di antara jeritannya, hanya satu kalimat yang masih bisa terdengar jelas. Aku cuma mau dunia ini adil, aku cuma mau orang-orang jahat berhenti hidup. Dan malam itu, di tengah hujan dan cahaya lampu yang berkelip, Pasar Sidoarjo menjadi saksi akhir dari kisah gila seorang janda penjual daging yang mengubah keputusasaan menjadi neraka yang nyata. Dan di tengah kekacauan pasar malam itu, Arman hanya berdiri terpaku dari kejauhan, antara Heri, lega, dan hampa. Semua pertanyaannya akhirnya terjawab, namun jawaban itu jauh lebih gelap dan mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Pasar tradisional Sidoarjo, yang dulu penuh tawa dan aroma daun pisang basah di pagi hari, kini berubah menjadi tempat kejadian perkara berdarah. Aroma daging segar yang dulu disukai pelanggan, berganti jadi bau kematian yang meresap ke dinding, tanah, dan ingatan siapapun yang melewati tempat itu. Keesokan paginya, Sidoarjo tidak lagi sama.
Kota yang biasanya ramai oleh teriakan pedagang, tawa pembeli, dan deret gerobak, kini hanya menyisakan bisik-bisik ngeri dan tatapan curiga. Langit masih kelabu, hujan gerimis mengguyur jalanan pasar yang telah dipasangi garis polisi kuning. Bau amis dan busuk masih tercium. Meski petugas kebersihan bekerja semalaman menghapus sisa darah dan plastik pembungkus dari lapak milik Busari. Di papan pengumuman pasar, tertempel surat edaran dengan huruf besar dan tegas pasar Sidoarjo ditutup sementara. Dalam penyelidikan, puluhan wartawan berdiri di luar garis pembatas. Mikrofon terangkat, kamera menyala, menyorot setiap sudut pasar yang kini sunyi. Mobil polisi dan ambulans masih berlalu lalang. Orang-orang berkerumun di kejauhan. Sebagian menutup hidung. Sebagian lagi berbisik sambil membaca berita dari ponsel penjual daging manusia di pasar Sidoarjo ditangkap. Janda ramah ternyata pembunuh berantai. Polisi temukan potongan tubuh dalam freezer diduga korban orang hilang selama 6 bulan terakhir. Judul-judul itu memenuhi layar televisi di warung kopi. Diputar di radio mobil patroli. Dibagikan di grup pesan seluruh negeri. Nama Busari mengguncang Indonesia. Ia bukan lagi dikenal sebagai penjual daging murah nan ramah, melainkan janda psikopat dari Sidoarjo. Warga sekitar pasar berkumpul. Masih tak percaya. Padahal aku sering beli, Mas, kata seorang ibu paruh baya dengan tangan gemetar. Dagingnya lembut, gak amis, siapa sangka. Ya Allah, ternyata manusia. Yang lain menimpali. Suaranya serak. Aku sering makan satenya tiap malam Jumat, rasanya memang beda. Sekarang, aku mual tiap ingat. Suasana makin ramai ketika para wartawan meneriakkan pertanyaan saat Busari digiring keluar dari ruang interogasi. Busari, benar Anda jual daging manusia? Apa motif Anda melakukan ini? Namun wanita itu hanya menatap kosong. Lalu berkata pelan hampir berbisik, namun cukup jelas untuk terekam mikrofon. Setidaknya mereka makan dari orang-orang jahat. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Hening sesaat, sebelum tiba-tiba amarah warga meledak. Dasar gila setan, betina hukum mati aja dia. Busari hanya tertawa kecil, tawa lirih, nyaris lembut tapi membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Polisi segera menggiringnya masuk ke mobil tahanan. Arman menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang di balik pintu mobil. Dalam hatinya, ia diliputi perasaan yang campur aduk ngeri, iba, dan marah. Ia tahu Busari adalah monster, namun di balik kegilaan itu, ada luka dan trauma yang memakan habis jiwanya. Hujan turun semakin deras. Para wartawan berlarian menutup kamera. Warga berhamburan mencari tempat berteduh. Namun Arman tetap berdiri di sana, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Ia merasa dunia seolah sedang mencoba mencuci kotoran yang tersisa, tapi air itu tak akan pernah cukup. Beberapa hari kemudian, berita tentang janda pemotong manusia masih mendominasi siaran nasional. Talk show di televisi menampilkan psikolog, kriminolog, hingga ulama membahas dari sisi mental, sosial, dan moral. Foto Busari tersebar di mana-mana, wajah lembut dengan senyum tipis yang menyimpan mimpi buruk di baliknya. Sementara itu, di kamar kosnya yang pengap, Arman duduk di depan laptop, menulis laporan terakhirnya untuk redaksi. Kebenaran tidak selalu membawa kelegaan. Kadang ia seperti pisau tajam membuka luka lama dan menumpahkan darah yang tak bisa ditutup lagi. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menambahkan Busari bukan hanya pelaku. Ia juga korban dari kekerasan, kesepian, dan dunia yang tak lagi mengenal belas kasih. Arman menekan tombol kirim, menutup laptop, dan menatap keluar jendela kosnya. Langit malam di luar sama kelamnya dengan isi hati manusia yang pernah ia lihat di pasar itu. Pasar Sidoarjo kini tinggal kenangan menyeramkan. Tempat di mana tawa pembeli berganti dengan bisikan ngeri.
dan aroma daging segar berubah menjadi bau kematian yang tak akan pernah benar-benar hilang. Di ruang tahanan lapas perempuan Sidoarjo, Bu Sari duduk tenang di pojok sel. Ia menatap dinding lembab, lalu tersenyum kecil. Mereka semua akhirnya tahu rasanya, bisiknya pelan. Nyaris tak terdengar, tenggelam oleh gemuruh hujan di luar penjara. Sore itu, langit Sidoarjo menggantung berat seolah ikut menahan napas. Arman berdiri di depan ruang interogasi, menggenggam buku catatannya yang lusuh. 3 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Namun bayangan darah, suara gergaji, dan senyum wanita itu masih terus menghantui pikirannya seperti noda yang tak bisa hilang. Meski telah dikuci oleh ribuan tetes hujan, ia bukan lagi wartawan sensasional. Bukan pemburu berita, bukan penulis kisah tragis yang mengeruk simpati publik. Hari itu, Arman datang bukan untuk laporan, melainkan untuk jawaban. Atau, setidaknya, sedikit kejelasan dari sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Bagaimana seorang wanita bisa berubah menjadi monster dan tetap tampak begitu manusia. Pintu besi terbuka perlahan, suara engselnya serak dan panjang. Seperti ratapan tua yang menembus udara dingin ruang tahanan, seorang sipir wanita memberi isyarat singkat. 15 menit saja. Mas Arman, ia mengangguk. Melangkah masuk, langkahnya menggema di lantai semen. Di dalam, Bu Sari sudah duduk tegak di balik meja besi. Ia mengenakan seragam narapidana abu-abu. Rambutnya kini lebih pendek. Wajahnya lebih tirus, namun tatapannya masih sama seperti dulu, tenang, dalam, dan menembus, seolah bisa membaca isi kepala siapapun yang duduk di hadapannya. Sudah lama, katanya pelan. Arman menarik kursi, duduk berhadapan. Saya pikir ibu tidak akan mau bertemu saya. Senyum tipis muncul di wajah Bu Sari. Saya tahu kamu akan datang. Orang seperti kamu tidak bisa tidur sebelum dapat semua jawabannya. Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya terdengar detak jam dinding pelan tapi tajam. Seperti jarum waktu yang tak mau berhenti menyayat. Arman membuka buku catatannya. Tapi tangannya gemetar halus. Kenapa? Bu, semua orang bertanya-tanya, kenapa bisa sejauh itu? Kenapa manusia bisa memakan manusia lain? Bu Sari menatap lurus ke arahnya. Tidak marah, tidak sedih. Tatapannya datar seperti seseorang yang sudah melewati batas rasa bersalah. Karena dunia ini sudah lebih kejam dari yang kamu kira. Ujarnya lirih, aku cuma belajar dari mereka. Suamiku memukuli aku, mencuri uangku, memperlakukan aku seperti daging busuk. Waktu aku membela diri dan dia mati, aku cuma merasa akhirnya keadilan datang. Setelah itu, rasa takut hilang, yang tersisa cuma tenang. Arman terdiam. Ia menatap wanita itu lama tak tahu, apakah ia harus merasa kasihan atau muak. Tapi kenapa terus berlanjut? Bu, tanyanya akhirnya. Kenapa orang lain mereka nggak semua jahat? Bu Sari mengghela napas pelan, menatap jendela kecil di atas dinding. Tidak semua, katanya, tapi kebanyakan. Dunia ini penuh manusia yang memakan manusia. Aku hanya melakukannya secara harfiah. Kalimat itu menusuk dada Arman seperti bilah tajam. Ia menunduk, menggenggam pena erat-erat. Aku tidak ingin membenarkanmu, bisiknya. Tapi aku juga tidak bisa membencimu sepenuhnya. Senyum samar muncul lagi di bibir Bu Sari samar. Tapi menusuk. Itu karena kamu mengerti. Arman, dalam diri setiap manusia ada sisi yang ingin menghukum dunia. Aku hanya tidak pandai menyembunyikannya. Suara ketukan dari pintu besi terdengar. Sipir memberi tanda waktu hampir habis. Sebelum berdiri, Arman bertanya satu hal terakhir. Kalau ibu bisa kembali ke masa lalu, apakah ibu akan berhenti? Bu Sari menatapnya lama. Mata itu tak berkedip. Bibirnya bergerak pelan. Tidak. Jawabnya tanpa ragu, karena di setiap potongan daging itu, ada bagian dari penderitaan yang akhirnya berhenti. Henning,
Arman berdiri dengan langkah berat. Dada terasa sesak. Pikirannya bising. Ia meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Tak tahu apakah ia baru saja berbicara dengan seorang pembunuh berdarah dingin atau seorang jiwa yang hancur oleh dunia. Sebelum keluar dari kantor polisi, ia melewati ruang barang bukti. Di balik kaca tebal, terletak pisau, daging milik Bu Sari. Besi bilahnya mulai berkarat, namun di ujungnya masih ada noda kecoklatan sisa daging yang mengering, seperti dosa yang tak pernah benar-benar hilang. Arman terpaku menatap benda itu. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri pucat, lelah, dan kosong. Dan untuk sesaat, ia mengerti apa yang dulu dirasakan Bu Sari, sejenis ketenangan aneh di tengah kegilaan. Ia berbalik, melangkah keluar. Langit Sidoarjo kembali menurunkan hujan deras sore itu. Rintik air jatuh membasahi tanah, seolah ingin mencuci semua darah, semua dosa, semua kenangan. Tapi seperti noda di ujung pisau itu, beberapa hal memang tak bisa dibersihkan.